Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan modal receh untuk yang gak recehan, modal seuprit hasilnya selangit. Nah, buat teman-teman yang masih gagal bikin gelek atau onde-onde ketawa, yang bikinnya suka amom, kadang gak renyah, ini tinggalkan cara lama, gunakan cara ini ya teman-teman. Dijamin garing luar dalam, dan ini tuh renyah ya teman-teman, gak yang keras, tapi saya kasih resep yang renyah. Ini bisa tahan hingga 1 bulan, cocok banget buat ide jualan saat lebaran atau sehari-hari, bisa dititipin di warung-warung. Dijamin ini laris manis karena rasanya tuh enak banget. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga ya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama, siapkan 1 butir telur ukuran sedang, lalu 50 ml putih telur. Ini saya dapatkan dari 2 butir telur, ini sisa kemarin waktu saya bikin donat. Dan 130 gram gula halus yang udah saya blender, setengah sendok teh garam, dan tambahkan juga vanili bubuk 1 saset atau 1 bungkus seperti ini. Kita kocok hingga tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang punya sisa putih telur, bisa gunakan resep ini ya teman-teman, gak harus pakai kuningnya juga nggak apa-apa, bisa pakai putihnya aja. Kalian bisa bikin onde-onde ketawa yang garing dan juga renyah. Ini cocok banget buat ide jualan ya teman-teman. Dan tambahkan 50 gram margarin atau mentega, kita kocok hingga tercampur rata. Asal tercampur aja, kita kocok seperti ini. Nah, kalau udah kita sisihkan. Lanjut aja kita ke bahan keringnya. Di sini ada 400 gram tepung terigu dan 1 sendok teh baking powder. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah kita sisihkan ya teman-teman. Nah, langsung aja kita campur ke dalam adonan tadi. Kita ayak dulu supaya tepung terigu dan baking powdernya itu benar-benar menyatu dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya teman-teman, resep ini bukan hanya digoreng garing aja ya. Kalau kalian suka yang empuk gitu ya teman-teman, yang biasa dijual di pasar-pasaran gitu, ini juga bisa ya. Resepnya sama aja, kalau mau bikin garing bisa, mau bikin empuk juga bisa ya. Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini. Saya akan lanjutin dengan mengulek menggunakan tangan ya teman-teman, supaya lebih mantap gitu ya. Ini sebelumnya saya udah cuci tangan dengan bersih. Kita ulenin hingga kalis dan tercampur rata. Jika masih agak lengket, bisa ditambahkan tepung terigu sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak. Nah, ini adonannya udah pas dan juga udah kalis. Nah, kita akan coba bentuk. Nah, ini udah mulus, udah gampang, siap untuk kita bentuk ya. Dan di sini ada wijennya teman-teman, secukupnya aja. Ini saya udah siram dengan air, udah basah gini, supaya nanti lebih mudah untuk membentuk onde-onde ketawanya, supaya lebih mau menempel gitu ya teman-teman. Nah, kita ratain seperti ini aja. Nah, untuk membentuk besar dan kecilnya di sini, karena saya mau bikin jual kering gitu ya teman-teman, supaya lebih tahan lama, ini saya bentuk sebesar kayak cilok gitu ya teman-teman, yang biasa jual 500-an. Kecil ya, agak kecilan dikit. Atau kalau teman-teman mau jual 1000-an yang agak besaran, mau bikin gelek yang agak empuk dan renyah di luar, itu juga bisa ya teman-teman. Resep ini sangat cocok banget buat 2 resep, mau kering atau empuk juga bisa. Dan ini enaknya itu nggak bau amis dan rasanya tetap empuk lembut gitu teman-teman.
Nah, kalau udah, ini yang terakhir, langsung aja kita putar-putar seperti ini supaya wijennya mau menempel satu sama lain. Nah, jika kurang bisa ditambahin wijennya lagi ya. Ini menurut saya udah cukup. Saya pakai tadi sekitar 50 gram. Nah, kita putar-putar seperti ini supaya wijennya itu merekat, menempel dengan sempurna. Nah, seperti ini teman-teman, siap untuk kita goreng. Nah, di sini udah saya panaskan minyak secukupnya. Kalau kalian punya minyak yang lebih banyakkan lagi, mau bikin lebih banyak juga boleh. Ini saya pakai setengah kilo, udah cukup karena saya bikin sedikit. Nah, kalau udah panas gunakan api kecil ya teman-teman. Karena ini mau bikin garing, jadinya gunakan api kecil. Kalau kalian mau bikin yang garing di luar dan empuk di dalam, bisa gunakan api sedang, kecil ke sedang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan api yang kecil. Nah, seperti ini. Kita akan tunggu sampai agak pecah-pecah dan ketawa tuh. Dia mulai ketawa ya teman-teman, saat digoreng dia aja ketawa. Nah, kita akan aduk sesekali sampai nanti warnanya tuh berubah kuning kecoklatan, baru kita angkat. Nah, ini dia minyaknya udah mulai tenang ya teman-teman. Nandain udah matang dan juga udah garing luar dalam. Kita gunakan api besar sambil diaduk-aduk. Nah, saat diangkat itu gunakan api besar ya teman-teman. Kita aduk-aduk sekitar 1 menit. Nah, kalau udah kita angkat supaya nanti hasilnya itu tidak terlalu berminyak dan juga lebih garing. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Lakukan hal yang sama seperti tadi dengan api yang sama sampai semua selesai. Nah, ini dia onde-onde ketawanya udah jadi, alhamdulillah hasilnya banyak banget. Roti ketawa ini hasilnya sempurna banget ya teman-teman, dan kelihatan banget garing ya. Dari luar udah kelihatan garing banget dan hasilnya cantik-cantik banget warnanya. Dan ini bisa jadi dua versi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual yang renyah di luar dan empuk di dalam, bisa menggunakan api kecil cenderung sedang, digoreng hingga kuning kecoklatan seperti ini. Nanti dalamnya empuk dan luarnya tetap renyah seperti ini. Dan ini saya bikin yang kering supaya lebih tahan lama gitu ya teman-teman. Kita tunggu hingga dingin, benar-benar dingin. Lalu gunakan plastik seperti ini atau gunakan plastik apa aja bebas, lalu dirapetin benar-benar rapet ya, supaya tidak ada udara yang masuk ke dalamnya dan supaya lebih awet ya. Ini insya Allah tahan hingga 3 minggu atau 1 bulan. Ini cocok banget buat ide jualan saat lebaran atau mau dititipin di warung-warung. Ini juga makanan legendaris ya, pastinya juga enak dan juga menguntungkan buat teman-teman yang punya putih telurnya aja. Ini bisa dicobain karena bikinnya tuh simple dan mudah banget, asalkan teman-teman nonton step by stepnya di video ini ya, supaya nanti tidak terjadi kegagalan. Dan gak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita akan cobain. Lihat ya teman-teman, garing banget. Dan ini dalamnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini garing sampai luar dalam ya teman-teman. Hasilnya super renyah. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, renyah, garing. Renyah tuhnya renyah empuk gitu ya teman-teman. Enggak yang keras gitu, enggak. Renyahnya tuh bener-bener renyah sampai garing ke dalam-dalamnya. Tuh, bisa dicobain. Ini benar-benar garing. Recommended. Rasanya juga enak, manisnya juga pas.
Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa bagikan dan share video ini ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan saat membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.